Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kami TV, the podcast Ngalcer. Apa tuh kepanjangannya? Apa tuh kepanjangannya tuh, Kak? Nganggring lingguh lan cerita. Keren gitu. Oke, di sini bersama aku Alia Aisyah sebagai host. Aku Mahardeta Priyanka sebagai co-host dan kita kedatangan narasumber istimewa kali ini yaitu Bang Fando. Mungkin boleh perkenalannya Bisa dulu, perkenalan dulu Mas Fando. Oke, perkenalkan namaku Fando, sering dipanggil Fando Wow. Oke. Sebelumnya Fando wow ya. aku di sini sebagai apa ya istilahnya bintang tamu ya. Iya, tamu, iya lah, spesial, bukan apalagi dari spesial. isi. Ya, dari isi bener. Sekarang aku merupakan mahasiswa isi maba ya, masih maba. Terus di sini mau cerita-cerita tentang apa nih ya? Oh, Nah, oke, langsung aja ya. Mumpung Oke. ada Fando di sini Iya. kita cerita-cerita tentang culture dan Gen Z. Kebetulan nih outfitnya Oh, culture. udah ngalcer banget. banget ya dari gua. Wah, Keren ini banget nih, keren apalagi anak banget nih. isi. Anak isi tuh apa? Seni. Seni. Nyeninya tuh nyeni banget nih. Iya. Oke, saat ini kita akan bahas tentang Gen Z TikTok. Apa sih Gen Z TikTok dan kenapa? Enggak, maksudnya gimana sih TikTok itu bisa mempengaruhi Gen Z gitu loh kayak. Ya, anak Gen Z gitu. tuh kan sekarang kenapa ya suka dicap-cap jelek gitu loh Jelek sama anak sama gen-gen lain gen misal. sebelumnya Aduh, gitu. mental health-nya kok apa-apa mental health kok mereka tuh alaman banget. Aduh, lebay alay lah gitu loh. Gen Oke. Z lemah gitulah gitu. Nah, gitu akan yang akan buat kita bahas hari ini adalah itu. Oke, mungkin langsung aja. Kita Ya. mau nanya nih pendapatnya Pendapatnya. Mas Fando tentang Gen Z itu gimana? Gen Z. Mungkin dari generasi yang lainnya ya, terutama yang sebelum Gen Z itu merasa kayak alah Gen Z zamannya serba enak gitu. Serba ada soalnya kita kan hidup di era modern gitu ya. Iya, benar. Iya, benar banget. Begitu lahir udah serba canggih gitulah. Makanya kita itu lebih kayak manja karena Teknologi karena dimanjain dimanjakan sama dengan teknologi Iya, gitu benar loh. banget. Cuman itu kan masih dari satu sisi kayak negatifnya doang, tapi Iya. positifnya sebenarnya juga banyak dari ya contohnya sosial media kayak TikTok gitu ya emang yang paling kelihatan sekarang tuh dampak buruknya gitu kan. Iya, apalagi dampak FOMO, Bikin FOMO dan FOMO, apa segala macam kayak, tentang jelek-jeleknya Gen Z itu banyak banget sekarang dan kita Banget. bahkan kadang sampai nggak bisa ngelihat mana sih sisi positifnya gitu Iya, loh. bener. Positifnya TikTok Kayak- dan Gen Z gitu. Bahkan ada yang berstatement kalau TikTok itu aplikasi kandang monyet. Wah, itu ada itu Mas. Ada Ada kan? lagi kayak TikTok udah dipandang jelek banget Iya, nih sama ada. apalagi sama ibu-ibu orang tua di rumah tuh Nah. aduh TikTok tuh ngerusak otak Nah, gini-gini segala iya. macam nah gitu. Cuman emang masih ada yang bisa diambil positifnya dari sosmed zaman sekarang ini ya. Karena emang itu dibuat tuh ya pasti ada fungsinya gitu, pasti ada Iya fungsinya. pasti banget. Contohnya malah kayak apa namanya generasi yang sebelum kita sih, sebelum Gen Z ini malah yang milenial iya. atau malah yang sebelumnya yang Gen apa tuh namanya? generasi Baby apa tuh boomer. namanya? baby bloomer. Nah, baby boomer, Ya, nah itu itu. malah mereka pintar-pintar memanfaatkan Media sosial dan sosial teknologi media dan gitu. kemodernisasian gitu ya. Ya karena emang mungkin kita apa ya memanfaatkannya belum yang tepat gitu ya. Kayak Iya benar banget. termasuk FOMO tadi. Iya. Itu kan kayak bagian dari Negatif side-nya. dampak negatifnya. Yap. Cuman FOMO sendiri pun aslinya ada yang positif, ada yang negatif sih. Iya, makanya kenapa FOMO tuh bisa disebut apa ya? Disebut jeleknya gitu dong. Misal aku ngapain nih, pasti kamu FOMO gini Kamu gini gini. FOMO. Emang kenapa kalau FOMO? Padahal kan FOMO kan nggak selalu jelek. Iya FOMO sih. kan ada Ya benar itu. Bener. misal naik gunung deh. Naik gunung itu kan Sehat. sehat. sehat Kita kan tuh. naik gunung bagus dong. Bagus, Kenapa? Emang olahraga. kenapa kalau FOMO gitu? Kayak apa ya olahraga lari maraton bla 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 gitu kan itu aslinya hal yang positif gitu kan. Iya, bener banget. Ya biarin sih berangkat dari FOMO siapa tahu bisa jadi kebiasaan gitu Iya, kan. kebiasaan baik meskipun dari FOMO ya gitu. Sebenarnya FOMO itu nggak selamanya buruk gitu loh. Kalau menurutku ya.
Iya. Cuman emang yang dipandang orang sekarang FOMO sama dengan ikut-ikutan dan Ikut-ikutan yang jeleknya yang doang. jeleknya Padahal ya doang emang gitu. FOMO tuh ya ikutan tapi ya ada baiknya ada enggaknya. Iya, contohnya aja misal kita kayak lihat sesuatu, lihat apa ya misalnya idola kita lah, terus kita termotivasi. Apakah itu bisa disebut FOMO? Mungkin bisa. Bisa. Tapi itu kan positif ya gitu loh. Iya. Iya. betul. Mas Dan Brian. apa ya pengaruh FOMO itu mempengaruhi kehidupan Gen Z gak Mas? Kalau menurutmu Mas? Kalau menurutku ngaruh banget gitu, ngaruh banget sih. Ngaruh banget Seberapa apalagi kan. ngaruh gitu Mas? Seberapa ngaruh. Eh, Pokoknya sekarang itu banyak fenomena-fenomena yang aku dapatkan itu semua hal diatur sama tren. Oke. Karena orang-orang pada FOMO jadi semuanya itu diatur tren. Contohnya dari pakaian aja deh, pakaian gitu. Kayak Oke. sekarang tuh udah apa ya istilahnya? Udah barang di toko itu kayak udah di setting gitu loh, isinya kayak Isinya ya apa. baju-baju kayak culture, baju sekarang karena Enggak. apalagi yang lagi tren ini Iya. sekarang culture ya, Iya, baju-baju culture, skena, Kayak- baju-baju gitu. gombrong gede gitu kan. Enggak yang emang bermacam-macam pilihannya tapi kayak Isinya cuma itu isinya aja. itu aja gitu Ya gitu karena emang aja. trendingnya udah kayak gitu, Iya. orang-orang juga pasti Bener. lebih belinya banyak yang itu. Karena Entah. emang apa-apa ngikutin zaman kan, Iya. thrift-thriftan, orang Bener. jualan juga ngikutin apa yang ada di TikTok juga kan. Bener kayak gitu. Jadi kenapa ya semuanya diatur tren? Apakah orang zaman sekarang itu tidak bisa mempunyai prinsipnya sendiri, harus seperti orang-orang yang lain? Iya, apalagi TikTok kan. Iya sih. Cuman kalau bicara soal apa tadi? Aduh, bicara soal apa tadi? Seberapa FOMO TikTok seberapa atau- ngaruh? Seberapa oke. ngaruh? Seberapa ngaruhnya? Itu selain di fashion masih banyak lagi, kayak contohnya ini aja deh, hal kecil sih, aku pengalaman pribadi. Oh Wah, iya, boleh. pengalaman pribadi. Misal aku lapar nih siang-siang, Iya. Oke. mau cari makan, ya jahatnya pikiran manusia zaman sekarang ya, karena terbiasa FOMO gitu Iya. ya. Oh, Siang- jadi apa-apa? Oh, ngerti. Siang-siang cari makan gitu, bingung nih mau makan apa, mana ya. Kita tiba-tiba lihat warung makan yang mungkin Kekinian. sepi gitu, Oh, sepi. sepi tapi kelihatannya enak. Itu kita nggak mesti datang ke situ sih. Oh. Kayak anjir, oh Oke, ini terus. belum terpercaya nih, belum ada yang datang nih. Tiba-tiba ada yang misalnya kayak Ada yang rame. kayak cuman pakai gerobak atau apa gitu, cuman rame gitu, kayak pokoknya yang apa ya istilahnya, yang menarik tuh bukan makanannya, cuman Karena keramaiannya itu. itu. Dan pada Wah, akhirnya kita kita kesana. 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 Padahal Kayak gitu. kita belum tahu juga makanannya apa. Mm-mm, Mungkin karena benar. udah lihat ramenya. Nah, itu. Iya, oh, Itu salah satu contoh FOMO. Hal kecil aja, iya, hal hal kecil. kecil. Ya, sih. kecil. Otak kita Hal udah kecil. ter Udah mindset tersetting. untuk ikut-ikut sama orang gitu Bener. loh. Meskipun Ya, kita tapi- nggak tahu apa isinya gitu loh. Iya, tapi itu real sih. Kayak aku juga pernah ngalamin, misalnya mau apa ya? Ini aja deh, mau pacaran aja deh. Oh, pacaran, masa percintaan. Mau ngedit gitu kan, Iya. berdua gitu. Kemana ya? Kan biasanya yang mikir cowok gitu, Iya. harus punya ide. Mau kemana ya? Mau kemana hari ini? Itu kan kayak harus muter-muter cari-cari asiknya Iya. hari ini ngapain gitu. Aku kalau mau bikin kegiatan sendiri tuh kayak kurang yakin gitu loh. Oh, No. kayak mau bikin Misalnya kreativitas sendiri malah misalnya nggak bikin yakin gitu ya. kreativitas kayak misalnya nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba berhenti di alun-alun kidul misalnya. Oh iya, beli- karena- misalnya beli itu apa namanya, gelembung. Itu kan kayak Oh, balon. random gitu kan. Iya. Tapi kita Nggak lebih memilih terpikirkan. kita lebih memilih untuk meniru apa yang Apa yang orang-orang diterapkan lakukan. orang lain ya yang Misal, contohnya apa dilakukan. tuh? Contohnya misal ujung-ujungnya paling foto box. Oh iya Foto. lagi Iya, foto betul, box lagi ini ngetren lagi banget trending sekarang. banget lagi. Bisa di story Basic gitu kan, banget ya. lagi. Ya jadi kita itu udah tersetting mindset kita kayak kita harus melakukan sesuatu yang orang lain lakukan gitu. Iya, padahal Padahal nggak harus gitu loh. iya, padahal banyak banget kegiatan yang bisa kita Iya, lakukan selain kayak itu kayak kita mikir ngedate ngapain sih, ngedate Sekreatif kemana kita sih? mungkin Iya, tiba-tiba ngedate ke mana gitu, ke
ke Pantai Kasongan contohnya. bikin gerabah gitu kan. Oh, ayo. Iya, nggak Masuk itu terpikir. jarang banget ya. Jarang. Iya, jarang banget ada pemikiran kayak gitu. Tapi sekarang malah banyak sih yang kayak misal nulis lukis-lukis. Iya sih Ya. banyak sih. Bikin-bikin. Udah dibikin jadi apa namanya? Kayak istilahnya paket-paketnya memfasilitasi orang-orang Iya. yang mau ngedit. Ya makanya itu paket usaha sekarang banyak banget Kayak karena yang itu sih apa bikin pizza gitu kita yang nah, kayak ya gitu. lagi Iya. pizza date, Iya. gerabah date gitu-gitu. Ya, mungkin orang perlu dibukain jalan dulu ya baru bisa apa ya kreatif kayak sebelumnya orang nggak kepikiran tuh bikin apa namanya pizza gitu. Pizza Pizza date gitu. gitu ya. Cuma dikasih fasilitas terus dikasih apa namanya dipromosiin ke Iya. sosial Media media gitu. jadi orang-orang bisa punya pandangan baru gitu lah. Iya benar. Jadi apa namanya udah usaha banyak banget ya berarti kalau kayak gini karena orang-orang kan apa namanya udah terlalu manja dengan apa Iya, misalnya bener. sesimpel Tiba-tiba- pizza date kayak gitu kan orang jadi bisa Iya, punya usaha bener. baru kayak gitu. Bener. Padahal mereka nggak terpikirkan sebelumnya. Iya, bener. Dan sekarang kalau misalnya mau bikin usaha apapun kayaknya gampang banget Gampang ya. sih. Gampang. Karena orang udah kayak mau enaknya doang. Ya udah tinggal paketan terus akhirnya ya udah gitu. Nah. Contohnya kayak PS. Iya Itu kan lagi. juga Oh, Netflix and chill. Netflix and chill. Oke. PS. Oh iya, Itu kemarin kan kita juga sempat bahas juga ya. mungkin Per jam berapa? mungkin yang nggak punya ide mau kemana gitu lagi sama temennya lagi sama pacarnya atau gimana itu kayak udah jadi alternatif gitu loh daripada di luar muter-muter Iya iya iya. kayak PS-an gitu. Tempat pelarian mereka gitu ya. Jadi kayak emang ya ibaratnya itu sih kita udah disetting kayak kapitalis gitu kita nggak bisa berkreasi gitu. Iya karena otak Kalau kita FOMO bakalannya kayak gitu terus sih. Iya bener banget ya karena otak-otak Gen Z ini tercapnya udah kayak apa-apa ikut-ikutan nggak Iya, bisa bener. nyiptain sendiri. Padahal di sisi lain kadang yang nyiptain tuh Gen Z juga Iya, Gen Z bener. sendiri juga, cuman Sebenarnya kurang Gen Z lokalisasi aja. Iya, bener. Orang-orang kurang tahu kalau misalnya yang bikin tuh Gen Z sebenarnya gitu. Ya kita mungkin kekurangan orang-orang kreatif aja paling ya karena udah mindset kalau misalnya orang kayak gini aku kayak gini, Iya, kalau misalnya bener. mereka begini aku begitu gitu. Lebih ke ini sih harus ada yang mulai duluan baru Iya, mau bener, diikutin itu. gitu. Oh iya harus Kalau ada kreatif leadernya. mungkin ide-ide Gen Z ini pada aneh-aneh ya. Iya. Aku yakin sih. Yakin kan. Kreativitas Gen Z itu aneh-aneh cuman gak ada yang berani memulai. Jarang sih ada yang Jarang. berani memulai gitu. Takut dianggap aneh, Iya, takut bener. dianggap beda Nggak karena mau orang-orang ambil nggak kayak resiko gitu. gitu loh. Iya Nggak mau bener ambil banget. resiko. Jadi mereka lebih milih untuk ya udah apa yang ada mereka pakai. Iya, Terus kalau bener. misalnya trennya udah habis, ganti Ganti lagi ke era lagi, baru, iya, ganti lagi bener. era baru habis culture ntar outfit old style misalnya. bener. Terus ntar habis itu outfit beda lagi ntar misalnya. Karena apalagi sekarang yang lagi trending kan ya kayak gini outfit, terus apa namanya misal coffee Street culture, coffee. street coffee itu Iya. banyak banget tuh. Ya, kalau misalnya nih dampak negatifnya dari media sosial itu apa ya? Dampak Menurut Gen negatif Z, dari Gen Z. Banyak banget ya. scrolling kalau terlalu sering scrolling itu bisa apa ya? Merusak Apa itu namanya? merusak istilahnya apa sih? Hormon otak ya. Aduh apa ya lupa Apa namanya ya? aku juga ada karena TikTok itu kan cuma berapa menit Ah, gitu berapa kan menit, mereka itu pokoknya- merusak bagian otak Oh, kita. merusak. Aduh, apa lagi lupa Oh itu ya yang maksudnya lebih suka informasi yang cepet gitu Ya nggak itu. usah lama-lama Apa gitu ya namanya istilahnya? Ada istilahnya tapi aku ada juga lupa. istilahnya itu, lupa. Orang-orang sekarang jadi malas buka YouTube gitu loh, lebih ke Merusak- TikTok karena TikTok merusak tuh cara kayak berpikir gitu. Ya, oh lupa iya, cara iya berpikir. itu juga iya. Jadi- Ada istilahnya tapi aku lupa. Jadi Pengennya yang kayak instan. Wah cuma beberapa instan. menit ini Iya, informasi. Ya, pokoknya gitu. TikTok kayak sekali buka enggak. Mereka nggak sadar itu mereka udah kayak sejam 2 jam, Iya, 3 bener. jam sampai ketiduran. Apa yang mereka dapat pun nggak ada. Dan effortnya cuman Ya udah tinggal scroll. Ini udah gitu doang. Dan Itu- apalagi komen-komennya gitu. oh iya apalagi kita udah mulai masuk lebih dalam lagi tuh ketika bukan cuma nonton kontennya tapi udah baca-bacain komen yang dimana itu mungkin kurang bagus buat iya, kita kurang bagus, gitu kurang kan. etis kayak pengaruh buruk banget ya kayak ya bayangin aja sekata dua kata itu bisa merubah mindset kita misal kayak banyak banget yang konten kata-kata yang banyak apa bikin relate gitu loh dibikin SW dibikin SG kayak sebenarnya mereka awalnya nggak mikir kayak gitu tapi karena mikir Iya, bener. kok aku banget Mm-mm. sih kok aku Aku banget sih Wah, akhirnya dia ngerasa itu kayak parah sih.
Akhirnya dia ngerasa kayak aduh berarti aku kayak gini-gini tuh aman, padahal itu jelek. Iya, bener. Itu jelek tapi dia kayak "Loh, berarti aku aman, ada yang relate kok, orang-orang juga kayak aku kok." Akhirnya dia ngerasa aman dan dia berlindung di balik TikTok di itu. balik quotes TikTok itu. Iya, dan akhirnya dia merasa TikTok tuh adalah tempat kayak TikTok doang nih yang ngertiin Iya, aku. Akhirnya dia pelarian gitu lah. kecanduan dan akhirnya tuh jelek buat kita pada akhirnya. Kalian ada gak sih teman yang sering banget update quotes TikTok? Wah, Ada. Sampai Hampir diulang. semua orang kayaknya Hampir bikin semua quotes orang kayak TikTok gitu. deh, Bikin quotes TikTok, TikTok. Instagram. Oh kalau misalnya bikin enggak, lebih ke posting ulang. Posting Postingan ulang. ulang itu kan Posting juga ulang. itu. Oh, itu itu kan aku- juga FOMO itu. Itu aku ya sebenarnya aku kan juga Gen Z ya. Iya. Cuman kayak Gen Z yang Gen Z yang masih- tertata, milenial. masih ngerasain pergaulannya. masih milenial ngerasain gitu. pergaulan Milenial. 2000-an lah. 2000-an gitu. Jadi aku kayak sedikit kaget gitu, ada habit di mana kita itu menilai seseorang dari repostannya. Paham, Kayak paham. kita kalau mau kenalan sama orang nih dilihat repostannya, kita kalau mau tahu dia lagi kenapa dilihat Oh, repostannya. stalkingnya itu, Itu- di Ya, TikTok stalking. dan Instagram ya, Itu apalagi ternyata like-likean. sekarang diterapkan gitu ya. Iya banget ya. Ya mau Gitu. gimana lagi kalau misalnya udah lihat postingan ulangnya tentang kayak gini, orang udah pasti Wah, pasti terpadat. orangnya kayak gini, Iya, padahal orangnya buruk nih, sesuai orangnya. sama Kayak udah itu. ada clue-nya gitu loh, lagi sedih ya pasti repostannya. Ya meskipun mereka nggak posting tapi itu udah jadi personal brandingnya mereka Iya, gitu bener. loh. Mereka Ya. udah membranding mereka sendiri dengan kata-kata yang apa yang mereka posting Iya ulang. bener, itu Bener banget. makin instan lah gitu. Kita nggak Iya lagi. memperkenalkan diri pun itu bisa dikenali sedikit demi sedikit dari repostan. Jadi Gen Z itu gampang banget menilai dan ya sangat apa ya, cepat dalam menilai orang, sangat cepat dan memilih ya karena Pokoknya- apa yang mereka pilih juga instan gitu. Cara Iya, instan. cara apa namanya berpikirnya tuh cepat gitu loh, kayak Pengen cepet aja udah menerima dari informasi, nggak perlu di apa namanya, informasi nggak kan. perlu dipilah-pilah gitu, langsung Langsung masukin masuk semua gitu. Apalagi kalau dapat masalah mesti langsung mental healthku ini kayak kena ini kayak gitu kan kadang-kadang. Apa namanya? Masalah kecil Ya, doang apa, gitu. apa namanya? Anjir kok aku lupa istilahnya. Istilahnya apa? Self diagnosis. Oh. Self diagnosis. Jadi Oh kayak iya, Iya. iya, paham, aku itu gini, aku kena ini, aku kena Iya. ini. Jadi kayak makin banyak teori-teori yang di-share dari sosial media tuh kayak makin ngarang buat diri sendiri tuh loh, kayak aku mungkin kena ini deh. Mas Pandawa ini sangat merasakan ya, sangat merasakan dampak merasakan negatif berarti. Gen Z. Apalagi kan Mas Pandawa ini kan apa namanya Gen Z yang mungkin awal ya, Iya, masih termasuk awal. muda dan merasakan sebelum Gen Z gitu loh. Jadi Iya, kan mungkin bener. Mas Pandawa masih kayak, aduh Gen Z kok gini. Aku Tapi- juga Gen Z, tapi tuh kok Gen Z yang sekarang begini gitu kan. Tapi jujur dengan apa ya? Dengan aku menjadi mahasiswa baru di ISI ini tuh, teman-temanku kan lebih muda daripada aku ya. Oh iya, iya, bener. Itu aku belajar menjadi Gen Z dan itu perlu ya. Soalnya aku nggak mau juga Dianggap bukan Gen Z, Gen aku- milenial mungkin. Aku nggak mau juga kayak aku ketinggalan zaman gitu loh. Oh, nggak update, kurang Nggak update. Jadi sebisa mungkin untuk apa namanya, untuk istilahnya apa ya, untuk merefresh biar kita itu bisa menyamai energinya itu ya belajar dengan sesama Gen Z gitu loh. Iya benar banget. Tapi Gen Z teman-temannya Mas Pandawa juga apakah seperti pada umumnya atau ya kan Mas Pandawa ini kan termasuk orang yang produktif ya karena buat film nggak kayak Gen Z males gimana Iya, gitu, ngerti males, gak sih yang maskot. banyak banget soalnya Gen Z sekarang tuh kayak apa, aku tuh pengen kerjaan, pengen cari uang, pengen bantu teman-teman, aku tuh pengen ada kegiatan, cuman kerjaannya cuman apa, scroll TikTok, dikasih kerjaan suruh bantu-bantu, nggak mau ribet. Iya. Jadi kayak mereka tuh maunya apa gitu loh, maunya instan. Misal disuruh freelance, kayak freelance tuh kan gampang ya, kayak Gampang misal itu, gampang banget. ngikutin bidang, cuman mereka milih kayak nggak usah dulu deh, aku capek, aku nggak berani buat ngambil ini. Aku belum mampu nerima tekanannya. gitu, Ya contohnya. dia belum berani gitu loh pada akhirnya. Tapi Mas Pandawa ini kan termasuk Gen Z yang ya punya project kan juga kan, apalagi baru masuk kampus pasti sibuk banget tuh kan perfilman gitu. Kalau sebagai Gen Z yang bisa terus produktif, sebenarnya apa ya istilahnya? Ya sebenarnya kita cuman perlu ini sih, cuman perlu ya masa kita nggak bisa apa namanya, ya ini agak wibu sih. Oh, tahu, enggak apa-apa, agak wibu. Agak gimana tuh? Agak Agak wibu.
pasti kalian yang nonton Naruto pada lupa kalau Kakashi pernah bilang generasi berikutnya selalu akan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Ya Oh, masa wow, ada. kata-kata Kata-kata ini. ya masa Tarik kita ini. Siap. masa kita mau diajarin terus sama generasi sebelumnya, ya pasti besok kita akan ngajarin generasi yang sebelumnya kita sama yang sesudah kita gitu. Oh. Jadi kayak ya besok itu kita akan yang menjadi posisi apa ya istilahnya kayak yang emang main dari era di apa ya istilahnya Era sekarang. era di Era sekarang ini. Jadi kita itu bukan yang diurusin terus gitu loh. Jadi harus bisa Jadi sekali-sekali terus, ngurusin gitu. kayak besok kita juga akan lebih tua daripada gen yang Sebelumnya yang atau yang apa, sesudahnya, kayak yang kita itu setelahnya bakal kayak gen ngajarin alpha gitu. bakal ngajarin alpha dan gen selanjutnya. setelah kita gitu loh. Jadi masa kita mau kayak gini terus gitu. Ya sebenarnya Itu Gen Z tuh motivasinya sih. ya sebenarnya Gen Z tuh apa ya? Kalau misalnya orang bahas negatifnya terus nih, sebenarnya banyak banget kan inovasi-inovasi baru yang dapat dari Gen Z dan akhirnya Ya. kita berkembang juga karena Gen Z sendiri. Tapi orang-orang tuh ya mandangnya tuh kayak, aduh Gen Z apaan banget sih kayak. Mungkin Lemah akhir-akhir ini ya banget. aku baru merasakan kalau misalnya Gen Z tuh ternyata FOMO banget. Meskipun dulu dari dulu emang ada, maksudnya sampai sekarang tuh baru trending sebentar nih. Tiba-tiba bisa langsung hangus, habis itu besoknya langsung kayak udah ganti tren, mereka langsung TikToknya tuh langsung berubah gitu loh isinya, TikToknya langsung berubah, terus ya mereka gampang banget terpengaruh dengan apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengarkan, Bener, apa yang bener. mereka Ya. lingkungannya tuh juga kadang mendukung gitu loh untuk jadi kayak gitu. Aku pernah kaget. Ya sebenarnya aku emang udah sedikit scrolling gitu kan. Iya, iya. Cuman emang nggak sebanyak itu waktunya buat Scroll sepanjang itu. buat buka maksudnya. HP gitu. Misalnya habis dari kegiatan kampus gitu kan, Iya. pulang lihat story, bisa berturut-turut itu berapa 10 bisa itu 10 story bisa itu berturut-turut lagunya Tor Monitor semua. Wah. Oh Anjir, iya, aku mikir Tor ini Monitor ketua. ini aku POV sebagai aku aja kalau mau bikin story milih lagunya tuh bisa 1 jam 2 jam. Iya. Ini mungkin mereka kayak langsung ini aja nih. Ini ini lagi aja, ngetren nih, lagi ngetren. nih. Iya kan. Lagi naik Ini- banget nih. Ini bahas lagu ya, lagu-lagu kayak kenapa apa namanya lagu-lagu pun dari lagu-lagu pun mereka bisa FOMO ya karena emang lagi Iya. mungkin lewat-lewat terus dan akhirnya nempel di telinga mereka, akhirnya kayak ya udahlah lagu ini aja lah yang paling masuk dah. Ya karena emang itu yang lagi dibahas. Jadi Iya, kayak bener. lebih kalau menurut aku ya itu lebih karena terbiasa dan apa yang mereka dengerin tuh mereka jadi kayak aduh enak didengar nih, ya udah ini jadi lagu favorit aku. bener. Jadi kayak orang tuh kadang misal lagu kesukaanmu apa, ya udah lagu yang di TikTok aja gitu, pokoknya apa yang aku denger di TikTok akhirnya aku play, ya kayak gitu sih kalau dari aku ya. Itu semacam kayak apa ya? Ya semacam kayak sebenarnya boleh dibahas gak sih kayak Boleh banget. Boleh. kayak kita mengenal air putih itu nyebutnya aqua gitu kan. Oh ya, walaupun ada produk lain tetap nyebutnya Tetap air kita putih itu nyebutnya aqua. aqua gitu. Ya itu semacam kayak gitu. Mungkin kita dari zaman dulu itu dikasih iklan air putih itu aqua. Nggak ada mungkin iklan air putih yang lain sebelum Oh iya. sebelumnya mungkin kayak gitu kan. Makanya orang tua kita, apalagi nenek-nenek kita, kakek kita itu ngajarinnya, oh iki aquane iki. Iya benar-benar. Buat Nah, aqua sih, jadi kayak sesuatu yang Dibuat pertama. pertontonkan terus menerus, yang disuguhkan Oh terus iya, menerus, benar-benar. itu akan terus menempel di pikiran kita ya. Contohnya kayak doktrin gitu ya. contohnya kayak lagu-lagu yang ngetren gitu. Mungkin emang mereka awalnya juga ngalamin kayak aku, anjir ini 10 slide story-nya sama semua. Ya udah deh bikin story lagunya ini juga. Iya ikut-ikutan Kayak juga gitu. dia. Itu ikut yang lagi rame. Jadi kayak kedoktrin sih istilahnya tuh. Iya, apalagi kalau misalnya aku pengalamanku ya, aku kan orang yang nggak terlalu punya style musik ya. Jadi kayak kalau misalnya scroll apa yang didengar kayak apa yang sering aku denger aja, aku jadi kayak aduh lagunya enak banget lagi. Akhirnya aduh ini lagi lagunya, aduh ini lagi, aduh jadi enak nih lagunya didengerin. Padahal awalnya kayak ini lagu apaan gitu. Tapi akhirnya karena terbiasa kayak lewat terus. Akhirnya suka juga sama lagunya. Pada akhirnya aku juga posting pakai itu Iya kan, pada akhirnya. bisa kayak gitu. Ya tapi lama-lama juga wah apaan sih lagunya ini terus gak ada yang lain kok gak bosen gitu lah rasanya. Iya, dan pada akhirnya ada istilah overuse gitu. Ada apaan sih? Ada ntar banyak banget tuh kan kalau misalnya aduh lagu apaan sih udah basi Ada pakai momennya udah sih. muak banget sampai kayak gitu. Apalagi
apalagi ketika suatu musik itu misalnya, suatu musik itu udah pernah banyak banget didengerin, udah pernah banyak banget di play di mana-mana. Terus kalau udah agak bosen gitu, rasanya tuh kayak mau make lagi Nggak Kayak- bisa. Takut kelihatan FOMO juga nggak sih? Kayak karena udah Kayak- istilah FOMO nih udah kayak jelek banget nih. Gen Z, kamu FOMO ya pakai lagu itu, dan kelihatan ikut-ikutan orang juga sih. ya bener. Oke, kalau ini yang seharusnya dilakukan Gen Z di usia muda biar nggak FOMO yang negatif gitu gimana Mas sebenarnya? Yang seharusnya dilakukan Gen Z, Iya. ya itu tadi mungkin Gen Z selama ini emang menerima hal-hal yang selalu mudah gitu loh, kayak apa-apa itu mudah, mungkin dari teknologi juga udah dimanjakan, jadi kayak istilahnya kita tuh gampangin hidup kita. Nah, ada sesuatu yang bikin kita bisa termotivasi nih. Bahaya itu akan datang itu ketika teknologi semakin canggih dan teknologi itu mulai mengancam kita, kayak contohnya AI itu kan. AI. Ya aduh, Wah, AI ini bahaya Nah, banget ya itu. kayaknya. Kita apa-apa bisa dapetin instan, kayak Iya. literally apa soalnya apa, udah Udah, jawabannya ada di jawabannya situ apa? semua, udah kayak Bikin video pun bisa sekarang ya pakai sekarang AI. bikin video, Walaupun- bikin film pun bisa sekarang pakai AI. Walaupun itu bukan sebuah apa ya, sebuah istilahnya sebuah hal yang buruk, Iya. kemunculan Ya sebenarnya AI. itu kemajuan teknologi juga, cuman kita perlu apa ya? Membatasi Ya diri perlu sih. berusaha aja gimana caranya biar kita itu Jangan dimanjakan juga. nggak bisa dikalahin sama AI. Contohnya aja ya, aku apa ya, mikir-mikir kalau apa yang nggak dimiliki sama AI itu adalah kreativitas. Dia nggak bisa mikir sendiri tanpa kita gitu loh. Pasti base-nya itu dari pikiran orang. Kita ngasih apa, dia baru bikinin. Kita apa kasih itu namanya prom? Iya, Prom. promnya kan? Iya kan? Iya, promnya itu juga sesuai kata-kata kita sendiri Iya kan? juga. Jadi, Jadi dia yang emang- menciptakan aja. Emang kita dituntut buat kreatif. Pertama itu kreatif dulu sih. Kreatif kalau udah punya sesuatu yang dipikirin bisa diterapkan dulu, bisa dilakukan dulu, kayak bikin karya, bikin apa. Soalnya hal-hal yang apa namanya? Hal-hal yang nggak dilakuin itu kayak menurutku iman-iman banget, apalagi dengan kita yang punya banyak referensi. Gen Z kan makin banyak referensinya ya. Iya. Iya. Apalagi- Kayak apapun bisa kita lakukan gitu loh. bisa lihat. Kenapa bisa ada gabut? Kenapa bisa kayak aku nganggur, aku gabut, aku nggak ngapain, padahal banyak banget sebenarnya yang bisa Iya, kita tapi lakuin di aku dunia ini. yakin banget sih kalau mereka yang gabut di rumah itu pasti menyimpan ide, menyimpan Iya, ide, mesti punya menyimpan ide. sesuatu, punya selera, punya apa ya, punya mungkin imajinasi, cuman nggak berani ngelakuinnya gitu loh. Iya. Ya lebih ke belajar untuk mengeluarkan isi hati aja, jangan takut karena Heeh. kita aja orang lain aja bisa gitu loh bikin tren Iya, FOMO TikTok. bener. Orang bisa bikin orang ngikutin orang tersebut, tapi kenapa kita nggak bisa gitu loh? Apa karena udah terdoktrin dengan ikut-ikutan sama orang Iya benar. gitu. Mungkin kalau kita udah punya apa namanya, punya ide, punya tujuan gitu langsung Keluarin aja, dikeluarin aja, keluarin. langsung dilakuin gitu. Ya benar. Gak usah nungguin temennya, gak usah nungguin yang lain gitu. Jadi Gen Z tuh kadang juga kayak gitu, harus ada yang Mulai dulu. mulai duluan, harus ada yang nemenin gitu. Ya relate sih. Tapi aku pernah nonton reels, dia content creator siapa gitu. Pokoknya dia bilang kalau kamu mau mulai sesuatu, kamu perlu apa ya, perlu mengasingkan diri sih. Contohnya misal kita pengen jadi content creator, buatlah akun baru yang dimana Iya. teman-temanmu belum follow, Iya benar. Ya. banget. belum Iya, banyak bener orang yang ngerti itu. Kamu bisa leluasa mau ngapain aja, mau ide kamu yang kayak gimana pun ya bebas. Iya lagi, aku Tapi- pernah lagi kayak gitu, tapi kayak kalau- ngeblokir temen-temen sampean biar mereka nggak tahu. Ya Aku kan? cara literally takut di komen, takut saya nggak takut di komen juga karena apa ya, pandangannya udah kayak aduh, Ya, ada saudara negatif ntar- duluan. Iya udah ada keluarga, ntar ada temen tahu, aduh malu lagi. Bahkan kayak yang bisa dibilang kayak aku gini yang mungkin udah pada mengenal dengan konten-kontenku, itu aku tetap bisa ngerasa kayak gitu.
Kalau dilihat temenku gimana ya? Padahal video-video kemarin ya udah malu-maluin, telanjur malu-maluin. Lanjut malu-maluin. Tapi tetap bisa mikir kayak gitu. Ya itu alasannya kenapa kita sebenarnya kayak nggak harus apa Jangan takut untuk jangan Mulai. takut salah, jangan takut untuk jadi sendiri-sendiri juga. jangan Ya. takut sama omongan orang lain gitu. Ya karena pada akhirnya kita akan sendiri juga sih. Jadi kayak ya udah orang kalau misalnya kamu maju pada akhirnya mereka nggak peduli. Kalau misalnya kamu mundur pun pada akhirnya mereka nggak peduli. Jadi kayak kenapa kita ambil jalan mundur di Iya, saat bener. kamu bisa maju. Jadi kayak kamu mau mundur pun dicaci, mau maju juga dicaci. Ya pilih yang maju lah. Iya, nggak Ya, sih? Jadi kayak ya apapun yang bisa kita lakuin lah, hal-hal kecil lah. Misal kalian punya hobi, misal suka masak, suka nyuci, apapun lah, lakuin terus-terusan, terus kayak pasti kan bakal dapet temennya ya nggak sih? Iya, Bakal bener. dapet temennya dan pada akhirnya mendapatkan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau menurut Bang Fando itu memaknai TikTok kayak gitu tuh sebagai hiburan, ruang berekspresi atau sumber tekanan, Bang? Sumber tekanan. Ayo, kan ada tuh yang kontennya tuh dihujat terus padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kayaknya aku dulu pernah lihat Bang Fando tuh pernah diejek gitu waktu satu Hate di konten comment itu. gitu. Ya hate Sering comment sih. gitu. Mungkin sampai sekarang masih ada. Masih ada makanya itu. Gila sih. Cuman kalau dari perspektif aku TikTok itu sebenarnya ruang berekspresi. Mungkin bisa juga buat hiburan. Nah, awal kemunculan TikTok di mana ya? Di misalnya apa? Awal kemunculan TikTok populernya di Indo ini. Tapi setelah yang eranya Bowo ya, Bowo. Oh tahu. Ya. Oh yang pernah ada di TikTok dulu tahu 2012. Kan kalau Bawotan masih like ya kayaknya. masih beda. Bobo Maisa. Nah, kemunculan TikTok yang baru ini, yang awal COVID ini, itu tuh menurutku masih fresh. Mereka tuh kayak bikin konten emang buat berekspresi, ruang hiburan juga. Nah itu aku suka banget sama isi TikTok pada waktu itu. Cuman sekarang tuh udah mulai kayak toxic gitu loh. Bahkan aku pernah mendapati kayak TikTok itu udah jadi kayak aplikasi buat cari pasangan gitu. Wah. Itu terutama yang generasi lebih tua dari kita sih, Milenial. di atas milenial sih. Wow, baby boomer Baby malah. boomer Iya, malah. wow, kayak Mereka bapak-bapak mengartikan gitu ya. TikTok itu kadang sebagai aplikasi kencan. aplikasi kencan gitu. Oh my god. Itu aku pernah mendapati langsung gitu. Anjir ini kok TikTok ujung-ujungnya jadi kayak gini. Nah, kalau yang sekarang juga masih banyak itu yang kayak isinya kurang aku suka itu kayak yang misal dia maksa banget buat cari uang dari live sampai Aduh. melakukan hal-hal yang Oh, Ya, bisa ada lagi dibilang dulu tidak pernah viral tuh ya, yang nenek-nenek diguyur satu guyuran satu mawar, oh gila sih itu sampai mengorbanin ibunya sendiri bener bahkan. ya, kayak gitu Cuma kayak demi gitu. duit. Gila Oleh sih. mandi lumpur itu juga ya. Iya, itu sempat viral banget itu sampai dibawa sama artis-artis Iya TikTok kan? juga kayak ini apaan ini. Sebenarnya gila banget. buat fiturnya sendiri tuh oke, emang buat support siapa Iya. yang mau bikin konten, siapa yang rajin live streaming gitu kan. Cuman emang banyak yang menyalahgunakan karena udah pada sakit sih kayak. Ya karena aku aja sampai mikir kok orang kok bisa kepikiran kayak gini. Aku juga nggak nyangka kok bisa orang kepikiran kayak gini. Iya Orang kan? TikTok udah bisa dijadiin hal-hal seperti itu, hal-hal misal live yang mengarah ke Iya. itu gila sih ke yang awalnya TikTok itu kan sarana kita menyampaikan ekspresi, tapi Iya, lama-lama kok iya, ekspresinya kok hiburan. terlalu ini ya, terlalu ini, dalamnya kayak orang-orang akhirnya pada akhirnya sakit dan apa-apa lari ke TikTok. Aku Iya. aduh aku ngerasain ini lari ke TikTok dan Jadi pada kayak- akhirnya Iya. dia ngerasa dijaga di situ karena orang-orang di sana juga sama-sama sakit. Pada Iya, akhirnya iya, itu. orang sakit Kayak ketemu udah- sakit sebenarnya. Udah nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Iya, dan malah itu meluas jadinya, gila itu TikTok bahayanya gitu. Tapi perlu banget sih, ini juga pesan buat siapapun, kayak kita perlu banget beberapa waktu kita tuh gak scroll. Soalnya aku pernah beneran yang intens nge-scroll tuh bisa-bisa kayak berpikir bahwa kayak berpikir ingin mengubah hidup gitu, kayak
Aku kayaknya Aduh, nggak bisa deh kayak gini, aku harus ngapain gitu. jangan jadi ngerasa ragu sama diri sendiri Iya bener, karena itu jadi nge-scroll nggak TikTok. apa namanya, pede. jadi nggak pede, jadi nggak istilahnya jadi nggak tegas gitu loh. Karena udah lihat Iya, TikTok TikTok. tadi, jadi kayak jadi terlalu banyak informasi yang masuk itu tadi. Ya. Nah, kalau menurut Bang Fado tantangan terbesar selama bikin kontennya apa Bang? Selain cyberbullying. Cyberbullying itu Ya, juga hate comment tantangan itu. sih. Selain itu apa? Karena aku juga Gen Z, tantangannya yaitu untuk konsisten sih. Kadang emang buat bikin konten itu harus mengumpulkan niat dulu, kayak gak bisa langsung apa namanya semangat tiap hari gitu, gak bisa sih. dulu aku sempet juga kayak pengen apa namanya jadi content creator gitu lah, kayak aduh itu masa-masanya tuh kayak masa-masa cuman kata-kata tuh langsung viral tuh loh. Cuma kayak aduh bikin kata-kata kali ya, bikin kata-kata tapi tanpa nampilin muka kita pun itu bakal rame gitu loh. Ya kadang video random, Iya. video Video random, hujan gitu aja dikasih footage. kata-kata lagunya apa Video nggak jelas terus- sunset gitu. Iya video nggak jelas dikasih pokoknya kata-kata yang relate dikit aja itu langsung like-nya Paham. banyak banget, komen terus kayak posting ulang dan itu pun dari video kayak gitu pun 40 followers aku dapet itu Satu video. cuman kata-kata yang cuman video. kata-kata satu video, literally satu video terus Keren. itu 1 M, bayangin aja kayak cuman kata-kata yang nggak jelas. Mereka tuh sangat sangat tergantung dengan omongan gitu loh, omongan ya, karena mungkin mereka kalau dari aku ya kayak pengaruh mungkin nggak dapat dari orang lain dan pada akhirnya Iya, mereka benar. aduh TikTok nih aduh real Melarikan banget nih dirinya sama ke dia. TikTok. Iya, jadi kayak gampang sih sebenarnya kalau misalnya mau kayak terjun ke TikTok, cuman jangan takut untuk dihujat, jangan takut untuk ya pokoknya apapun yang kita lakukan ya nggak cuma ke TikTok doang. Kayak kalau misalnya melakukan apapun jangan takut pendapat orang lain. Yang pokoknya kita berdiri dulu. Kalau misalnya kita sukses kan pada akhirnya mereka bakal Iya. melihat gitu loh. Kita kayak gini sekarang gitu kan. Ya sih kayak gitu sih. Nah, kalau Bang Fado punya nggak kayak tiktokers panutannya nggak? TikTokers panutan. Banyak banget sih TikTokers pasti panutan. kayak inspirasi outfit. Ya, Nah, tapi inspirasi outfit. tapi jujur sebagai content creator aku scroll TikTok, bahkan buka aplikasi TikTok itu bisa dihitung jari. Bisa Oh dihitung iya, jari. malah Dalam jarang. jadi kayak TikTok tuh cuman buat ngupload aja, Kayak- malah scrollnya malah jarang. Kayak upload dah pergi. Pergi. upload tutup, udah upload enggak. tutup. Soalnya takut juga itu mau buka, apalagi kalau udah terlanjur buka komen, nyesel aku pasti. Waduh. Kayak kok isinya kayak gini. Kan lebih baik gak Oh, dibuka iya. sih. Ya jujur orang-orang kayak gitu kok bisa ya, kayak mereka kalau misalnya di live kayaknya nggak mungkin seberani itu lah. Kalau misalnya buat komen-komen nggak jelas Ya kayak Iya, karena bener. di TikTok dia kan nggak tahu Nggak ini tahu siapa, ini apalagi siapa. akun fake gitu kan, nggak tahu nih. Apalagi banyak barengannya gitu, Iya. padahal komen yang sama gitu. jadi mereka tuh mental mereka udah kayak ya yang penting nggak kenal aku, mereka nggak tahu aku siapa, aku pakai Ya, ini, mereka nggak bakal tahu juga aku bakal ngapain, dan pada akhirnya mental mereka udah kayak terbentuk buat nggak bertanggung jawab, Iya, dan bener. pada akhirnya mereka seenaknya buat ngomenin orang, buat Iya, ngehujat itu. orang. Mereka nggak ngertiin perasaan content creator itu, Iya, bener. buat gimana cara berdiri mereka dari awal. Mereka kayak oh ya udah, Ya udah. yang penting mereka nggak tahu aku siapa, aku ngapain, giliran didatengin takut dia ada Diam- banyak diam kan gini alasan doang nih. datengin orang-orang. Kayak gitu. Panutan siapa ya, belum terjawab nih. Aduh iya lagi. TikTokers panutan. Apakah kembarnya sendiri kan kita tidak tahu gitu. Kembarannya sendiri. Siapa ya? Ini sih ada beberapa, cuman sebenarnya bukan panutan, cuman aku kayak Yang Oh, menginspirasi. sebenarnya. suka sama stylenya gitu. Oh. Suka sama stylenya. Itu sih ya, tapi bisa dibilang lebih duluan aku sih yang bikin TikTok. Maksud aku berpanut punya panutan yang Oh iya, lebih ini apa namanya, yang lebih lebih lama dari dia. lebih Maksudnya kan muda. Lebih lama dari, Mas Fando kan lebih lama, Ya, dia gitu. baru terjun Baru jadi terbit panutan, baru terjun dari panutan. Ya lebih Lebih- ke suka aja kan. lebih ke sosoknya sih. Iya. Kalau aku lebih ke sosoknya, walaupun sekarang mungkin dia udah jarang bikin konten TikTok. Itu panutanku, si nama TikToknya tuh Nov.
Aduh, nggak tahu Waduh, lagi. kurang Knock, tahu. knock. Lagi. Masih Kalau- underrated apa gimana? Masih underrated. Kalau kalian tahu kelompok 8, Oh, Oh, tahan. Oh, tahu ada si siapa tuh namanya Adam. Aduh, siapa? Alam. Alam. Ada Alam juga, aku taunya Alam. pokoknya gerombolannya mereka lah. Oh, Oke. Si knock, Knock knock. Knock. Baru dengar malahan. Mungkin aku tahu orangnya tapi nggak tahu username-nya kayaknya. Iya, nih. dulu itu dia viral banget karena yang videonya sekolah di Al Azhar tuh. Kurang tahu sih. Kurang tahu sih. Mungkin kita nggak tahu tahun berapa soalnya Belum kan. buka TikTok bro. Belum buka Iya, TikTok berarti. TikTokku kayaknya isinya masih sama kayak orang-orang deh, belum Iya. belum kayak Mm-mm. Bang karena kan Mando. belum menemukan jati diri gitu. Iya, Jadi pas kayak itu. scroll TikToknya tuh masih yang Ya udah, sama- asal scroll udah, aja. asal scroll, masih Scroll. masih ikutin orang-orang, masih yang viral-viral aja. Hmm. Ya itu panutan sih. Nah, kalau kan tadi kan Bang Fado kan kalau ngupload ya udah langsung upload gitu kan. Kan kadang viewsnya kan tembus gitu, banyak yang nonton. Nah, itu caranya gimana Bang biar Gen Z itu ada motivasi buat upload terus gitu loh. Dan konten yang sering rame di upload tuh kayak gimana gitu loh yang bermanfaat bagi semua orang kayak gitu. Kalau mau sebenarnya di semua apa ya, ya istilahnya kan itu masuknya ke bisnis ya, kayak Iya. menjaring penonton gitu. Kayak kita membuat apapun itu suatu brand atau suatu karya itu sebenarnya kuncinya itu ada di Konsisten, berani. ada di emosi. Oh. Kita kalau ngomongin bikin konten TikTok, tinggal bikin konten yang mengandung kayak emosi gitu. Jadi kita mancing kesedihannya orang, kita mancing marah mungkin, Iya, benar. kita mancing ketawa. Oh, iya. Jadi kayak Yang melibatkan emosi yang gitu ya. melibatkan emosi itu pasti mereka lebih stay untuk nonton videonya. Ya balik ke ini nggak sih, balik ke gimana mereka relate dengan isi video. Kayak misal kita mancing marah, apa ada apa nih? Kalau gampangannya ini sih bikin kesel, Bikin kesel. bikin kesel. Ya banyak banget kan orang Walaupun gimmick-gimmick ngeselin gitu. pasti orang nonton berkali-kali gitu. Iya. Ya. Orang gimmick-gimmick kayak apaan sih nih, apaan sih nih, dan pada akhirnya ditonton berulang-ulang Nah, kali. itu versi aku kurang setuju sih. Ya walaupun kadang aku terapkan, tapi aku kurang setuju untuk versi memancing. nakalnya ya itu Untuk ya. Mungkin memancing emosi ini tuh versi nakalnya lah. karena Tapi- itu instan juga sih bisa masuknya. Iya, instan. Tapi kalau yang pengen bener-bener mengandalkan apa istilahnya kayak kualitas itu mungkin kamu cukup tunjukin personal branding yang kalau bisa tuh jarang ada yang menyamai gitu loh. Kayak Jadi, contohnya misal bikin dari inovasi baru gitu maksudnya. kayak kayak bikin ciri khas. bikin Oh, kalau ciri ciri khasnya khas. kayak gini mesti Iya. orangnya ini nih kayak Oh gitu. iya benar-benar kayak opening yang udah dibikin tersendiri Iya. gitu. Dan ya hooknya mungkin diusahain hooknya itu beneran menarik, jangan sampai 3 detik itu di skip. Udah itu kuncinya. ya padahal kan hook kan 3 detik pertama kan. Ya, detik pertama biar Kalau orang misalnya mau mereka nonton sampai nggak- akhir. 3 detik pertama nggak tertarik udah. Iya, Apalagi bener. orang sekarang kan kalau misalnya lihat TikTok tuh nggak lihat dulu isinya langsung kayak Langsung apaan nih? Apaan scroll kalau misalnya mereka Aku juga gitu sih, kalau scroll tuh gak sempet berhenti gini gitu. iya lagi ya karena emang segampang Lanjut, itu ya. buat dapetin apa yang kita mau. Iya. Tapi yang bikin berhenti itu atau enggak apa? Apa? Derajin. Mesti berhenti kan? Iya kan? lagi derajatnya tuh bisa Kepo. sampai berepisode tapi pinter loh mereka kayak itu kan derajatnya lama banget tapi mereka tuh bikin cuman misal 30 detik misal padahal itu derajatnya tuh literally 100